Oke. Jadi enkapsulasi di dalam PBO merupakan cara ya. Jadi ini artinya ya membungkus di sebuah data, baik ada data ataupun metode yang menyusun suatu kelas tersebut. Sehingga kelas dapat dipandang sebagai suatu modul dan cara bagaimana menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Jadi dengan enkapsulasi ini sebuah program atau sebuah source code, sebuah program bisa menentukan mana data yang bisa diakses oleh kelas di kelas lain, mana yang tidak bisa diakses oleh kelas lain, baik itu metode ataupun datanya. Data di sini ya atribut, ya biasa disebut atribut atau variabel. Jadi tidak semua tidak semua variabel bisa diakses oleh kelas lain. Gitu. Kalau pemrograman struktural kan dibuat kebanyakan buat variabelnya ya bisa untuk global biasanya kalian buat di sebuah pemrograman struktural. Walaupun pemrograman struktural juga kadang kalau sudah di dalam variabelnya di dalam sebuah prosedur atau fungsi yang nggak bisa diakses dari luar, tapi yang nggak bisa ditentukan dia bisa diakses atau enggak. Cuma kalau dia udah di dalam prosedur dia ya tetap nggak bisa diakses di luar prosedur tersebut. Misalnya seperti itu. Kalau di sini kita bisa menentukan dengan keyword tertentu ya. Keywordnya tadi ya private, public, ada lagi sih nanti itu kita untuk di pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang keyword private dan public terlebih dahulu. Kemudian yang mendasar pada enkapsulasi itu biasanya information hiding. Ya, ada information hiding untuk mengakseskan ini seperti saya jelaskan tadi, untuk mengakses atribut atau metode menggunakan objek secara langsung. Ini penentuan akses kontrolnya ya, atribut di dalam sebuah kelas bisa dalam bentuk public ya. Kalau bentuk public dia bisa diakses oleh kelas lain gitu. Kemudian ada juga keyword untuk menyembunyikan informasi dari kelas lain. Dia bisa menambahkan keyword private sebelum penentuan atributnya, sebelum membuat modifier atribut ataupun sebuah metode. Nah, proses inilah disebut dengan information hiding. Ya. Kemudian ada yang namanya interface to access data. Ini merupakan cara melakukan perubahan terhadap atribut yang disembunyikan. Ini dengan membuat sebuah interface berupa metode untuk menginisialisasi ini atau merubah nilai dari atribut tersebut. Gitu. Kita bisa menggunakan setter dan getter kemarin. Jadi dengan setter getter itulah kelas lain bisa mengakses ataupun memanipulasi sebuah atribut dan data di dalam sebuah kelas. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan setter dan getter tadi. Setter, metode yang digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas, baik berupa instance maupun statik. Sebuah akses metode umumnya dimulai dengan penulisan kalau di konvensinya penamaannya biasanya disebut dengan get, ya, kemudian apa nama atributnya. Nah, kalau untuk komutator metode atau sering kita buat setternya, sering disebut setter,
itu digunakan untuk memberi atau mengubah nilai sebuah variabel di dalam sebuah kelas. Kalau ini tadi mengambil atau membaca nilai di dalam atribut di dalam sebuah kelas, yang ini untuk memanipulasi atau mengubah bisa juga sebuah atribut di dalam sebuah kelas. Ini keuntungannya bisa di dalam menerapkan enkapsulasi, jadi bisa bersifat independen, suatu modul terenkapsulasi dengan baik, bersifat independen sehingga tidak akan terikat pada bagian tertentu dari program. Ini juga bisa bersifat transparan. Bila melakukan modifikasi pada suatu modul, maka perubahan tersebut akan dirasakan juga oleh bagian program yang menggunakan modul tersebut. Ya. Menghindari efek di luar perencanaan juga. Modul yang terenkapsulasi dengan baik hanya akan berinteraksi dengan bagian program lainnya melalui variabel. Jadi dia hanya menggunakan yang publik aja kalau orang luar. Jadi nggak dapat menghindari efek di luar perencanaan seperti kalau kita membuat variabelnya global, ya bisa saja variabelnya diubah oleh tidak sengaja diganti isinya. Jadi kita nggak tahu yang mana ada kapan dan di mana kita mengubah datanya. Kalau ini udah jelas di kelas mana, di objek mana kita mengubah datanya. Jangan karena kita sudah bisa tahu kalau saat mengubah itu ada set, ada kalau melihat datanya ada get, seperti itu. Melindungi listrik programnya, itu saja. Oke, nggak usah banyak teori, cuma sedikit aja. Kita langsung percobaan. Ini kalau yang namanya kelas ya, karena dia objek, kita langsung saya buat di sini sebuah source code, ada percobaan yang isinya itu adalah membuat demo bus ya, demo bus.java. Jadi ketik program demo bus Java, saya gunakan ini saya ganti namanya sesuai dengan nama dari kelasnya, yaitu demo. Jadi kalau ada dua kelas di dalam satu file, ini saya buat dua kelas di dalam satu file. Ini namanya harus sesuai dengan nama dari public class main-nya. Ya, ini saya buat demo bus, dan kelas ini juga harus diganti dengan namanya demo. Sebentar. Demo bus. Ini sudah. Ini untuk sebelum kita lakukan demo bus di kelas main-nya, kita buat dulu kelas dari bus. Kelas bus ada untuk ada atribut apa aja. Jadi misalnya private, saya buat private langsung. Integer, misalnya penumpang. Kemudian private, apalagi biasanya maksimal penumpangnya. Kemudian di sini private nama bus, nama busnya. Nama aja lah. Karena memang kelasnya sudah kelas bus. Nah, di dalam kelas bus ini sebenarnya kita juga bisa buat metode atau tanpa void. Jadi yang namanya ini ada yang namanya konstruktor yang nama metodenya sama dengan nama kelasnya, ya. Dan biasanya bersifat keywordnya public bus. Kemudian kita mau bus saat ini namanya konstruktor, kita buat di sini
konstruktor kelas bus. Nah, jadi ini akan diakses atau dikonstruk atau dibuat saat kita menginstansiasi objek dari bus ini, ya. Nah, kita mau saat bus ini diinstansiasi, kita mau apa saja biasanya. Kalau bus misalnya ada sebuah bus, biasanya kalau dibuat misalnya penumpangnya kalau maksimal penumpangnya dulu dis ya. Kalau dis jangan lupa kalau di dalam sebuah Java ya menggunakan OOP, kalau kita ingin menjelaskan variabel untuk bus kelas ini, kita harus menambahkan dis ya. Biasakan menggunakan dis dot. Kita mau menambahkan memberi nilai saat objek busnya dibuat, kita buat penumpangnya misalnya kalau kita mau 40 berarti kita buat di sini aja. Kita buat parameternya aja. Integer misalnya max penumpang. Ya, ini adalah parameter dari saat kita membuat atau menginstansiasi objeknya. Jadi max penumpang sama dengan ya ini adalah max penumpang dari kelasnya. Ini adalah saat kita menginputkan di dalam instansiasi yaitu max penumpang. Ya. Nah, maksimal penumpang dari sebuah bus itu berapa? Misalnya 40, jadi nanti saat kita menginstansiasi ya isinya 40 di sini. Ya, kemudian this dot apa lagi nih? Dot nama ya, nama sama dengan kita karena ini juga nama dimasukkan, coba di sini string nama. This nama dari kelas ini akan diinputkan yaitu dari nama pada parameter. Seperti itu. Ya. Jadi untuk demand-nya sudah bisa dibuat. Ini kita instansiasi. Ini konstruktor, kita instansiasi objek. Misalnya kita buat nama bus, nama busnya Jatra sama dengan new bus. Nah, gitu isi ya saat kita instansiasi. Kalau biasanya kosong saja, ya kosong saja itunya nilai dari setiap atributnya. Kalau di sini kita bisa langsung menginstansiasi sekaligus mengkonstruk atributnya memiliki nilai apa saja. Gitu. Misalnya sesuai dengan max penumpangnya misalnya ya 50 misalnya ya. Namanya salah. Ini salah nih. Karena di integer harusnya 50. Karena ini string menggunakan kutip 2. Ya, namanya Jatra. Ya, Jatra. Ini Jatranya pakai huruf kecil saja. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini namanya untuk info ya. Kita buat kelas namanya info. Bukan metode public ya, karena bisa kita mau bisa public, bisa private di sini. Ya, public tergantung kita mau menggunakannya di mana nanti. Itu. Kalau kita mau menggunakannya di main class, ya kita buatnya di public. Nah, kalau kita mau, karena kelasnya beda main class. Kalau kita mau menggunakan infonya di sini saja, ya kita buat private. Ya, karena private hanya bisa diakses oleh kelas bus ini saja. Gitu. Kita buat public saja dulu. Public.
namanya info. Info dari bus ini apa saja infonya. Ini untuk menampilkan info dari bus yang saya buat. Menampilkan info dari bus itu. Ya, public. Nah, ini lupa void karena dia karena dia tidak mengembalikan nilai. Ya, kita ingin melakukan beberapa statement di dalamnya, ya kita buat new void. Ya, saya tampilkan, misalnya yang ingin kita tampilkan adalah nama, info keberangkatan dari bus. Kita bikin di ujungnya nama this dot nama plus hanya this dot nama. Agak keluar, ada yang salah dari saya. Private void, public void. Bentar, coba dulu. Sys out. Sini apa lagi? Penumpang bus saat ini, ya. Plus dengan this dot penumpang, ya. Kemudian sistem buat lagi jumlah kapasitas bus kedua. Ini this dot max keluar ya. This dot max penumpang harusnya keluar. Penumpang tadi bisa. Oh iya, ini belum dikasih integer, makanya nggak mau. Ya. Ini max penumpang sesuai this dot nama, coba bangun nama. Oke. Max penumpang. Itu ya, kita mau menampilkan 3 teks ini. Nah, setelah kita buat instansiasi dan memberikan nilainya langsung menggunakan konstruktor, tinggal kita tampilkan info Jatra. Karena kita mau menampilkan info dari Jatra, ya kita gunakan objek Jatra, yaitu info. Oke. Ini udah bisa di debug terlebih dahulu. Di debug, nah ini ada yang sedikit geser ke kanan. Ada yang salah, ada self compilation. Ini demo enkapsulasi. Ya. Oke, saya debug lagi. Ya, info keberangkatan bus, titik 2-nya nggak usah nih. Bus Jatra ya. Ini juga, nah, baru di run. Oke, sudah info keberangkatan bus Jatra. Penumpang bus saat ini 0, jumlah kapasitas bus 50, seperti itu. Ya, kita mau buat apa namanya? Yang nama bus lain juga bisa kan? Tinggal tambahin aja, kita tambahin objek baru misalnya. Ya, misalnya apa nih? Family Raya. Itu.
Oke, tinggal jalanin aja. Nah, itu. Bus masih Jatra karena ini Jatra. Ya, Family Raya. Oke. Nah, sama karena saya buat kapasitasnya sama ya. Nah, ini aja yang berubah. Oke, jadi ada 2 objek yang saya buat di sini dengan 1 konstruktornya. Dan konstruktor ini sebenarnya bisa dibuat lebih dari 1 ya. Dan seperti metode seperti overloading ya, kalau mau dibuat di sini public bus lagi, kemudian max penumpang, kemudian string nama, atau mau ditambahin lagi apa namanya, kelasnya gitu kan, misalnya string kelas gitu bisa, misalnya this dot kelas. Nah, kita tambahin lagi di sini private string misalnya kelas ya, this dot kelas sama dengan kelas ini pakai huruf kecil aja ya, kelas itu kalau mau buat. Jadi terserah mau nampilinnya mau dikonstruknya pakai yang ini atau pakai yang ini gitu ya, saat kita mau menginstansiasinya. Kalau di sini mau instansiasinya pakai kelas koma bisnis bisa aja ya, tapi infonya karena di sini infonya kosong kita tambahin aja kelas bentar. Oke, saya lihat kelas R002 juga ikut ya, rame jadinya. Saya rencananya tadi mau ngasih rekaman videonya aja, gantian kan minggu kemarin kelas R001 yang saya kasih video ya, tapi kalau ada yang mau ikut nggak masalah, sama aja. Oke, jadi di sini kelas sudah, di sini kelas dengan dis kelas. Ini enggak ada saya masuk. Ada isinya, Kak. Ada isinya. Habis ya. Lupa dia. Tentang tuh. Kadang kita udah. Oke. Ini kelas Sondelia info. Jadi yang ini mungkin agak nanti kosong info kelasnya, yang ini ada info kelasnya. Ya, kita coba dulu. Nah, 0 katanya kan. 0 ini bisnis. Seperti itu. Sama aja untuk untuk konstruktornya bisa seperti ini, bisa seperti ini juga. Di dalam kelas yang sudah include di dalam JDK atau Java Library sebenarnya juga sudah banyak gitu contoh-contohnya di dalam menggunakan string ya, menggunakan integer dan yang lainnya udah banyak dibuat konstruktor ini. Ini contohnya saja, ada 2 konstruktor yang berbeda. Ini ada bus dengan 2 parameter, ini bus dengan 3 parameter. Seperti ini kalau salah bisa juga. Saya buat namanya terus unknown ya, new bus saya buat jadi bus yang misterius ya, unknown. Oke, saya jalankan.
Bisa nggak? Nggak mau dia. Harus dibuat juga. Bus unknown new bus unknown info. Persis. Debug dulu biar kelihatan mana errornya. Ya. Ini ya, konstruktornya harus dibuat dulu ya. Bisa juga dibuat konstruktornya. Ya, kalau mau buat seperti itu, ya konstruktornya kosong aja. Oke. Nah, kosong. 0 ya. Ya, ini kalau di pemrograman ya karena kita masih belajar, nggak apa-apa lah, ini 0 dulu, nggak usah terlalu bagus tampilannya. Itu demo untuk bus ya. Jadi seperti ini, tapi di sini yang saya ingin tekankan di sini ada private di sini. Ada public ya. Kalau private dia bisa diakses hanya oleh satu kelas ini saja. Kalau public dia bisa diakses oleh kelas yang lainnya. Itu baik ini kalau mau dibuat 2 file pun juga bisa. Demo bus ada 1 file, bus ini 1 file. Ya, dia tetap bisa diakses oleh file yang lain. Kalau dia dalam bentuk public gitu. Nah, bisa aja di sini kamu mau buat infonya cuma private. Nah, gitu. Ya, membuat private void info. Jadi untuk kalau dibuat private ini nggak akan bisa nih nampilin infonya. Ya, nggak akan bisa. Saya run. Sepertinya akan habis nanti. Nah, ini nanti bisa join kembali saat saya start ulang. Oke.